Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'i ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sayyidil anam. Alladzi ursila ilana ilan nasi rahmatan lil alam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Amma ba'd. Saudara-saudara saya, semua saja yang ada di mana saja dan sedang melakukan apa saja yang saya muliakan dan cintai, terutama saudara-saudara saya yang ada di luar negeri, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita berupaya menghitung kenikmatan itu, maka niscaya kita tidak akan mampu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, maka tentu atau pasti Anda tidak akan mampu menghitung itu. Kalau kita menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah, diberikan Allah kepada badan kita, sosok kita ini sudah tidak bisa dihitung. Diberi kenikmatan mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kuat, ya, melakukan aktivitas-aktivitas harian yang kita lakukan. Ini kenikmatan. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Dari seluruh kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah, itu ada kenikmatan yang paling besar. Yang tidak bisa dilampaui oleh kenikmatan apa? Yaitu kenikmatan iman. Nikmat hidayah, petunjuk dari Allah menjadi orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat. Beriman bahwa Allah mengutus para nabi, para rasul. Beriman bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para nabi, para rasul yang menjadi pedoman kehidupan setiap manusia pada kurun waktunya. Beriman bahwa kita ini akan menghadapi hari akhir. Hari akhir itu ada dua, yaitu hari akhir hidup kita, akhiru yaumil hayat, akhir hari hidup, itu namanya hari akhir atau kiamat. Ataupun hari akhir dunia ini, satu ketika nanti dunia ini pasti akan hancur. Ini kenikmatan iman. Tidak setiap orang diberi kenikmatan oleh Allah berupa iman itu. Yang ini dalam istilah Al-Quran disebut hidayah. Ya. Sampai ada, sering kita dengar para kiai, para ulama, para mubaligh, para ustadz itu di dalam pembukaannya itu, mereka sampaikan, Mayyahdillah falamudillalah. Orang yang Allah tunjukkan, maka tidak akan ada yang menyesatkan. Begitupun, wa mayyudlil falahadiyalah. Kalau Allah sesatkan, pasti tidak akan ada yang bisa menunjukkan. Semoga kita selalu diberi hidayah. Sebab itu nikmat, puncak kenikmatan di dunia itu hidayatullah. Ya, petunjuk Allah menjadi orang yang beriman. Orang yang punya agama Islam. Ini kenikmatan. Kita beriman, kita berislam, itu kenikmatan yang tidak ada taranya. Sering saya katakan, iman Islam itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya ini. Bumi, planet bumi itu, kalau ditimbang dengan sebuah timbangan, ditimbang dengan iman Islam, itu akan lebih berat timbangannya iman Islam itu. Apalagi kalau bumi itu dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Sehingga hidayah itu puncak kenikmatan orang hidup di dunia. Karena dengan hidayah itu, dia akan mendapatkan puncak kenikmatan nanti di yaumil akhir. Maka dalam firman Allah itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama bagi engkau minal ula, dari yang pertama dunia ini. Saudara sekalian yang kami muliakan, inilah misi Rasulullah. Nah, saat Rasulullah itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang istilah orang menyebut masyarakat jahiliyah, yaitu kaum kafir Quraisy, 13 tahun Rasulullah mengajak mereka kepada jalan kebenaran,
pada jalan hidayah Allah itu terjadi penolakan yang luar biasa. Terjadi ancaman-ancaman, intimidasi. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan awal hijrah itu menjadi awal tahun kalender Hijriah. Kandelnya umat Islam itu dihitung dari hijrah. Sehingga hijrah itu artinya bahwa hijrah itu dari hajaro yajharu hijrotan. Artinya pindah. Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Itu arti asli dari kosakata atau lafal hijroh dari hajaro. Dalam konteks sekarang, hijrah dalam konteks sekarang, itu hijrah yaitu meninggalkan seluruh perkara yang buruk, seluruh perkara yang tidak baik, dalam istilah kita maksiat, itu harus dia pindah kepada perkara-perkara yang baik, dari yang maksiat menjadi taat, yang tidak baik menjadi baik, menjadi memenuhi hukum, aturan-aturan. Itu disebut hijrah dalam konteks sekarang. Bukan hijrah pindah dari Amerika ke Kanada atau Indonesia ke Amerika. Ya itu boleh disebut hijrah, tapi lugotan. Syarabat. Tapi kalau hijrah dalam arti ya, syar'an, ya, syariat, meninggalkan yang buruk kepada kebaikan, meninggalkan maksiat menuju taat, itulah arti sebenarnya hijrah. Kalau sekarang orang di media kita, media sosial kita itu sering kita berhijrah. Ya hijrah dalam arti yang sebenarnya itu. Dari tidak iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Dari kekufuran menuju keislaman. Itu adalah arti hijrah pada konteks hari ini, konteks sekarang. Hijrah dalam syar'a, dalam arti syar'i, ya. Tidak lugotan. Ya. Gitu. Sehingga ada hadis, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu melakukan amal apapun itu karena niatnya. Ya, niat tentu niat di sini, niat yang baik ya, niat karena Allah. Orang menyebut lillahi ta'ala atau ikhlas, itu karena Allah. Dan hadits ini diteruskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang hijrahnya kepada Allah artinya mengikuti aturan-aturan, syariat, perintah-perintah, wa rasulih dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, amaliyah kita, ya, ibadah kita, muamalah kita, kerja kita, ikhtiar kita, mengikuti syariat Allah dan sunnah Rasul, maka hijrah orang ini ya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrah kita hanya karena kepentingan dunia, ya dapat kita hanya dunia. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kita hijrahnya artinya kita melakukan apapun karena ingin dunia atau perempuan yang kita inginkan, ya hijrahnya kepada dunia dan perempuan itu. Sehingga hijrah yang sebenarnya, hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah menuju ketaatan kita terhadap syariat, lebih khusus lagi ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada sunnah Rasulullah. Ini arti hijrah. Sehingga kita janganlah tawa baru ganti pakaian aja sudah kami berhijrah. Hanya pakaian dari yang tidak pakai jilbab. Terus dia ngomong, saya sekarang sudah berhijrah. Itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat sosok, Allah tidak melihat lahiriah, Allah tidak melihat pakaiannya bagus atau tidak bagus, tapi lebih pada hati nuraninya menuju kebaikan-kebaikan. Yang dengan kebaikan hati nurani betul-betul karena Allah itu akan berpengaruh pada tingkat amalan kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Itu hijrah yang sebenarnya. Tapi kita sering kan, orang lata sudah dari tidak pakai jilbab, terus dia merasa sudah berhijrah. Ini ya oke lah, tapi itu kurang benar, itu kurang pas. Itu adalah bagian saja. Ya, bagian yang kecil dari sekian yang besar itu. Itu hijrah. Sehingga hijrah, ada yang mengatakan al-hijrah itu
tarkul ma'asi ila ta'atillah. Hijrah itu meninggalkan maksiat menuju taat kepada Allah. Ada lagi al-muhajir, orang yang hijrah itu mantaroka, orang yang meninggalkan alama yunha anhu, meninggalkan seluruh perkara yang dilarang. Itu mantaroka ma yunha anhu. Itu hijrah. Jadi orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu menuju sesuatu yang diperbolehkan, itu hijrah. Kita kalau sering membaca atau melihat YouTube, ya, ada orang mengatakan hijrah. Marilah kita melihat hijrah yang sebenarnya. Sebab kalau hijrah dalam arti pindah itu ya sudah tidak diulang. Hijrah itu Rasulullah dan sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Itu hijrah. Demikian, sehingga perlu kita perhatikan. Jadi saat kita mendengarkan ceramah, termasuk saya ini, ya itu perlu panjenengan kaji, cermati. Jadi, tapi insya Allah hijrah dalam arti yang sebenarnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, kurang lebih ya mohon maaf. Ihdinas siratil mustaqim, siratil anbiya wal mursalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.